Sobat Salakara semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dalam pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang warisan leluhur Nusantara, yaitu Tosan Aji. Pada video sebelumnya saya sudah melakukan atau mencontohkan bagaimana caranya membersihkan bilah dari Tosan Aji yang terserang karat di luar bulan Suro. Jadi itu bisa kita lakukan kapan saja sebenarnya ya, dengan niatan ingin memelihara dan membersihkan karat ya. Baru nanti di bulan Suro kita jamas dengan benar ya, dengan ubur rampe yang lebih komplit. Sobat Salakara, kemarin dari unggahan video saya itu ada beberapa rekan saya yang bertanya, kenapa sih kok harus menyimpan benda-benda seperti itu? Nah, dari sini saya ikut prihatin sebenarnya ya. Kenapa sekarang saya tanya balik, kenapa pandangan kita buruk sekali terhadap satu benda tersebut, Tosan Aji ya, khususnya keris yang pada saat itu saya contohkan. Kenapa kok sudut pandang kita itu buruk terhadap keris ya, sehingga sampai muncul pertanyaan, kenapa sih harus menyimpan benda-benda seperti itu? Jadi seperti ada nada-nada ketidaksukaan, nada-nada kebencian. Tapi sebenarnya itu kita maklumi, melihat dari era sekarang ya, yang konon katanya adalah era milenial ini, dimana memang generasi bangsa ini tidak banyak yang mengenal tentang budaya bangsanya sendiri. Salah satunya adalah keris ya, Tosan Aji. Belum lagi ditambah faktor-faktor seperti media elektronik, itu sangat berpengaruh sekali, dimana kita tidak bisa memungkiri sekarang zamannya zaman sinetron ya, dimana di sinetron itu selalu yang diperankan antagonis ya, di beberapa sinetron, tidak semua sinetron, yang selalu menjadi peran antagonis adalah orang-orang yang berpakaian seperti saya ini. Betul enggak? Ya, yang bawa keris, bawa bunga, bawa kemenyan, bawa dupa, selalu diposisikan sebagai tokoh antagonis yang jahat, tukang nyantet dan segala macam ya. Jadi kita maklumilah, sekaligus sebenarnya kita prihatin kenapa kita membenci budaya kita sendiri gitu. Padahal keris, sekarang kita ngomongkan masalah keris, filosofinya dalam sekali. Dan untuk menjawab pertanyaan teman saya itu, yang pertama kita harus cerita dulu ya mengenai sejarah dari keris itu. Keris sendiri itu di Nusantara sejarahnya panjang sekali. Evolusi keris mulai dari bentuk yang lurus dengan deder yang lurus juga, yang dikenal dengan nama katga, itu kuno sekali ya. Itu memang asli dari pusaka Nusantara. Setelah itu katga berkembang menjadi betok, sudah mulai ada lekuan ya, ada lekuan, bentuknya besar, betok. Betok ini banyak dijumpai di era-era Kabudan, zaman kerajaan Singasari dan sebelum-sebelumnya. Singasari, Kediri, terus Kahuripan, Medang, itu kebanyakan menggunakan betok ya, betok dan katga. Baru setelah
era Singosari keris mulai berkembang ya, berevolusi dengan berbagai macam dapurnya. Dapur itu bentuk ya, ada yang dapur lurus, ada yang dapurnya berkelok-kelok seperti ular. itu sejarah evolusi dari keris yang berkembang di bangsa kita. Yang kedua, masalah kegunaan. Jadi di zaman dahulu itu leluhur kita itu menggunakan keris ada beberapa tujuan. Yang pertama dan paling utama sebenarnya adalah untuk membela diri. Jadi keris itu adalah alat untuk membela diri ya. Dan pada zaman kerajaan-kerajaan dulu, menurut wawasan yang saya terima ya, keris itu yang membawa adalah golongan khusus. Tidak semua masyarakat biasa itu boleh membawa keris. Kalau masyarakat biasa kebanyakan membawa itu badama. Badama itu sejenis parang ya. Badama atau mungkin senjata-senjata tajam yang lainnya. Tapi kalau untuk keris pada zaman kerajaan-kerajaan dulu itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak semua lapisan masyarakat itu menggunakan. Tapi ya benernya yang tujuan utamanya adalah alat perlindungan diri ya, alat perlindungan diri. Bahkan untuk keris sendiri itu ada cara-cara tersendiri penggunaannya di dalam pertempuran ya. Penggunaannya tidak sama dengan ketika seorang prajurit bertempur menggunakan parang atau pedang, tidak sama. Itu dari sisi kegunaan. Terus ada juga sebagai ageman. Keris sebagai ageman itu sebenarnya adalah lebih ke arah filosofinya ya, lebih ke arah filosofinya. Dan untuk mengenai esoteris atau kesaktiannya tergantung ya, tergantung. Itu tidak usah kita bahas. Yang jelas kalau sebagai ageman, keris itu sebenarnya sebagai pengingat. Tuh. Yang selanjutnya yaitu seni dari keris itu. Keris itu adalah barang budaya yang bernilai estetika cukup tinggi. Di dalamnya ada teknik metalurgi tempa lipat yang menggabungkan beberapa jenis logam ya. Logam ini ditumpuk. Setelah ditumpuk baru ditempa. Setelah ditempa baru dilipat lagi. Tempa lagi, lipat lagi, tempa lagi, lipat lagi. Membutuhkan proses yang sangat panjang sekali ya. Itu dari pengerjaan fisik, belum lagi pengerjaan ritualnya. Itu melalui proses yang sangat panjang ya. Itu. Dan barang yang dihasilkan tidak sembarangan atau bukan sembarangan jenis alat tikam atau dagger, tapi alat tikam yang memiliki seni estetika cukup tinggi, di mana di situ ada motif-motif yang biasa kita kenal sebagai pamor ya. Motif-motif dari keris, ada dapur, ada rincian dan macam-macam. Bagian-bagian keris itu kalau diterangkan satu persatu banyak sekali ya. Apalagi dapur keris itu banyak sekali. Yang selanjutnya yaitu filosofi. Keris itu memiliki nilai filosofi yang cukup tinggi. Sebagai contoh ya, keris punya saya ini. Sebagai contoh adalah keris milik saya ini. Keris milik saya ini adalah jenis dapur keris lurus, yaitu jalak sumelang gandring. Jalak sumelang gandring. Filosofinya apa jalak sumelang gandring? Gandring atau gandrung. Sebenarnya itu mengingatkan kita akan kegandrungan kita terhadap Sang Maha Pencipta. Sehingga apabila kita sebagai empunya keris, ketika melihat keris ini, itu akan selalu mengingatkan kepada kita, ngilingake marang awak dhewe, bagaimana kita itu harus selalu mengingat Yang Maha Kuasa di setiap saat, setiap helaan nafas. Ketika kita lupa dan kita melihat keris ini lagi, ini sebagai pengingat bahwa saya harus ingat kepada Sang Pencipta saya, menciptakan suatu suasana batin kegandrungan terhadap
Sang Maha Pencipta. Itu filosofinya dari Jalak Sumlang Gandri. Itu baru dapur, belum lagi pamor, ya, belum lagi pamor. Keris saya ini contohnya ya, yang paling gampang itu yang saya pegang ini aja lah. Pamornya itu adalah Melati Rinenteng atau Melati Rinunci. Itu memiliki makna bahwa satu, melati itu bunga. Bunga itu arum gondoni, baunya sangat harum. Akan tetapi jangan lupa bahwa keharuman dan keindahan bunga itu ada waktunya. Suatu saat bunga itu akan layu dan tidak akan dipergunakan lagi, tidak akan berguna lagi. Sama seperti kehidupan kita, kehidupan manusia. Selagi kita masih sehat, masih seperti ini, ya, gunakanlah kehidupan kita itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi yang lainnya, bagi manusia, bagi semesta. Jadi konsep dari bunga itu, apabila kita suatu saat umur kita sudah tua, kita sudah jadi kembangi amben istilahnya orang Jawa, kita sudah tidak berguna lagi, ya, yang ada kita malah merepotkan orang lain. Jadi selama kita masih mampu, masih sehat, jangan pernah berpangku tangan. Jadilah lentera bagi yang lainnya, jadilah bagi bunga yang mampu mengharumkan lingkunganmu, keluargamu, bahkan negaramu. Itu filosofi dari bunga. Yang kedua, filosofi dari bunga, Melati Rinunci. Di dalam kebudayaan Jawa, melati itu selalu digunakan sebagai hiasan-hiasan yang terhormat. Salah satunya adalah hiasan yang menempel di tubuh kita atau di kepala kita. Maknanya apa? Di dalam kehidupan, kita harus senantiasa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Ya, apa yang menempel di dalam diri kita, dalam artian rezeki yang kita cari itu harus yang halal. Ya, apa yang kita ucapkan harus yang baik, apa yang kita pikirkan juga harus yang baik, apa yang kita lakukan juga harus yang baik. Ucapan, pikiran, dan perbuatan kita harus selaras dengan norma-norma ajaran agama dan norma-norma adat istiadat. Itu maknanya. Jadi ketika kita melihat barang yang bernama keris ini, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan filosofinya. Kita mengingat tentang Tuhan, kita mengingat bagaimana pikiran, ucapan, dan perbuatan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Tapi masalahnya sekali lagi, yang membuat kita orang-orang Jawa itu prihatin sebenarnya adalah peran media elektronik dan media-media yang lainnya yang selalu mendiskreditkan keris sebagai benda-benda yang horor, penuh dengan kemusyrikan. Itu masalahnya. Ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, sebelum menjudge sesuatu, sebelum menghakimi sesuatu, mari kita pelajari. Karena karakter orang Jawa itu selalu berhati-hati, ya, ngati-ngati dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Selalu dipertimbangkan baik dan buruk. Jadi bagi rekan-rekan kemarin yang bertanya kepada saya, untuk apa menyimpan barang-barang seperti itu? Sekarang sudah saya jawab. Dari penuturan saya dari awal sampai dengan akhir, benda yang satu ini menurut saya adalah sangat layak untuk disimpan dan dilestarikan. Terlebih sebenarnya kalau kita memiliki kenalan empu, ya, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi keris ini tidak kita beli di pasaran, tapi kita membelinya langsung ke empu. Bukan membeli, memesannya langsung ke empu. Itu nanti akan dihitung neptu kita berapa, terus angan-angan kita, kegayuhan kita nanti ke depan apa. Sehingga ini adalah prototipe atau blueprint cetak biru dari kita, pengingat bahwa kita memiliki tujuan, memiliki goal ke depan yang tertuang di dalam keris. Sifat-sifat kita tertuang di dalam keris, tujuan hidup kita tertuang di dalam keris. Ini sebagai pengingat
bukan alat sesembahan atau apa, keliru. Saya nggak tahu itu. Dari mana sumbernya para sutradara bisa membuat film yang mendiskreditkan keris, dan keris ini menjadi barang pujaan, barang pemujaan. Ya, saya sendiri tidak tahu. Saya belajar tentang kebudayaan Jawa, mencintai tentang kebudayaan Jawa. Saya tidak pernah menemukan bahwa manusia Jawa menyembah keris atau menyembah batu. Tidak ada yang seperti itu. Gitu. Jadi rekan-rekan, mari kita berbudaya yang baik, kita menjadi manusia Jawa. Bagi yang Jawa, cintailah sukumu, cintailah adat istiadatmu, gali lebih dalam. Karena saya yakin dari Sabang sampai Merauke selalu ada hikmah kebijaksanaan di balik semua tradisinya. Bagi yang Jawa, mari kita gali khasanah kebudayaan Jawa yang adiluhung ini. Ya, jangan pernah didiskreditkan. Mari kita bangga menjadi manusia Jawa. Dan apabila rekan-rekan tertarik terhadap benda pusaka yang bernama keris, segera temukan keris kalian. Ya, diskusi dengan orang-orang yang memahami tentang Tosan Aji. Jangan berdiskusi dengan orang-orang yang tidak memahami Tosan Aji, karena kalian tidak akan pernah dapat ilmu. Sekian dari saya. Salam Rahayu. Yeah.